Akbar. Yang itu aja Pak. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah rabbil alamin. Amma ba'du, bapak-bapak, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Tawasul dengan umul kitab, intisari kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang takwa, yang saleh. Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang saleh. Keturunan kita juga saleh salehah. Keluarga sakinah mawaddah rahmah. Allah berikan rezeki yang halal penuh barokah. Berikan umur yang manfaat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta semua yang tengah sakit, baik sakit zahir maupun batinnya, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan semua penyakitnya. Yang telah mendahului kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang sudah wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah lapangkan kuburnya. Allah tempatkan di surganya nanti bersama para nabi-nabi dan rasul. Juga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ridha, Rasulullah SAW rindu, Rasulullah SAW tersenyum ketika berjumpa dengan ruh kita. Serta Allah Subhanahu wa taala permudah segala urusan dunia sampai akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslafuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita sampai mana terakhir ya Pak ya? Minggu Sabtu kemarin saya kan gak ngajar ini kan. Terakhir itu apa? Mandi ya. Masya Allah, masih mandi aja ya. Kita berarti sekarang, wah ini haid ini. Halaman 9 Pak. Mandi apa tuh? Mandi wajib, terus mandi sunnah. Mandi sunnah udah kayaknya nih, yang satu paket ya. Mas Anas haid sekarang ya. Sekarang darah ya. Masya Allah. Ini pembahasannya Pak, pembahasan darah perempuan memang. Cuma bukan berarti bapak-bapak jadi
Jadi nggak mau ngaji ya, karena aduh pembahasannya kok darah perempuan ini, sedangkan ibu-ibunya ada nggak ibu-ibunya? Nggak ada ya, nggak ada ya. Hah? Oh dengerin ya biasanya ya, semoga sampai. Jadi, ini bukan berarti hanya perempuan aja, karena kita nih nggak bisa lepas daripada perempuan Pak, pasti itu. Kalau nggak istri kita, ya minimal ibu kita lah perempuan kan. Itu minimal sekali kan, nggak ada yang ibunya laki-laki kan. Kemudian belum anak kita, kakak adik kita, sepupu kita, ponakan kita, ini semuanya perempuan. Jadi apa yang diwajibkan oleh syariat, oleh agama kepada perempuan, ini juga harus diketahui oleh laki-laki. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam Al-Quran Allah sudah menjadikan laki-laki itu pemimpin, pelurus kepada para perempuan. Gimana bisa ngelurusin kalau laki-lakinya bengkok? Ini ya. Gimana bisa benerin kalau suaminya ataupun pimpinan keluarganya nggak ngerti apa yang harus dibenerin? Jadi wajar sekali kalau ulama yang menulis tentang darah perempuan, hukum darah perempuan itu, yang nulis perempuannya ulamanya laki-laki Pak. Karena yang ngajarin darah itu Rasulullah SAW laki-laki. Jelas ini Pak ya. Nah jadi kita nggak berarti ini nanti udah kita skip aja deh soalnya laki-laki semua ini ya, nggak begitu, enggak gitu ya. Ini bahagian dari agama Pak. Dalam Al-Quran Allah bilangnya wa yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyid. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang haid. Coba ini. Yang bertanya itu yas'aluna, ini tuh kalau di dalam bahasa Arab itu domir sebutnya. Kata gantinya kata ganti laki-laki. Yang bertanya itu laki-laki malah Pak mestinya. Ya, benar ini ya. Yas'aluna ka'anil mah itu sampai direkam sama Al-Quran. Mereka para sahabat bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang apa? Haid. Yang nanya laki apa perempuan? Laki. Suami-suaminya. Nah akhirnya kata ulama gini Pak, kalau ini Pak ya, kalau seorang perempuan dia nggak ngerti tentang haid dan dia pengen tahu, maka dia bertanya pertama itu ke suaminya dulu, ke ayahnya dulu, mahramnya maksudnya, yang laki-laki ini. Kalau suaminya atau ayahnya atau abangnya atau adik laki-lakinya nggak tahu juga, ditanya tentang haid nggak tahu juga. Bang, ini ke suami, misalnya istri bapak misalnya. Bang, ini saya darah kok keluarnya masih ya biasanya sampai 7 hari, kok ini udah 10 hari masih keluar darah ini misalnya. Terus bapak nggak tahu, maka secara hukum ini Pak ya, bapak wajib, garis bawahi, wajib bertanya kepada ulama yang ngerti. Bapak yang nanyain. Seperti para sahabat tadi. Mereka bertanya kepada Nabi. Ditanya ini gimana kalau orang haid, boleh nggak ini, boleh nggak ini, itu ditanya. Jelas ya Pak ya, wajib. Seandainya bapak tidak menjalankan kewajiban ini, tidak mempelajari dan tidak bertanya tentang haid untuk istri atau untuk mahram perempuan bapak, maka mereka boleh keluar rumah untuk bertanya langsung kepada ustadz, kepada ulama. Mereka boleh. Kalaulah bapak tidak izinkan, misalnya ini kan perempuan itu Pak nggak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami, nggak boleh. Dan itu bahagian daripada kedurhakaan perempuan. Keluar aja. Jelas ya Pak ya. Kalau sampai perempuan itu keluar daripada rumah, namanya nusyuz. Namanya nusyuz itu artinya kedurhakaan ya. Di dalam hukum itu perempuan keluar dari rumah tanpa izin ya. Tanpa izin, tanpa ridho. Saya nggak izinin tapi saya ridho, itu nggak haram.
Tapi kalau udah nggak diizinin nggak ridho. Bedanya apa? Kalau izin itu harus spesifik. Saya izinkan kamu keluar. Iya. Bang saya keluar ya. Iya, itu izin. Tapi kalau misalnya bapak udah tahu, tiap pagi juga dia pergi ke pasar, nggak pakai izin tahu gitu ya. Tiap hari juga dia pergi ke warung. Bapak nggak ngizinin, tapi bapak ridho aja, nggak apa-apa, itu nggak haram ya. Yang diharamkan itu nggak izin, nggak ridho. Walaupun perginya pergi majelis taklim, dosa itu istrinya. Walaupun pergi ke majelis taklim, walaupun ziarah wali songo, yang walaupun umroh sunnah, itu ya, jelas ini ya. Saking besarnya hak suami atas istrinya. Kecuali perkara wajib. Nah, di antara perkara wajib itu perkara haid tadi. Kalau perkara wajib, walau bapak nggak ngizinin, nggak, tapi ya udah bapak tanyain ke ustadz. Nggak, saya juga nggak mau nanya sama ustadz, saya malu. Apaan saya tanya sama ustadz tentang haid? Tapi istrinya perlu. Maka istrinya boleh kabur untuk ngaji. Itu dia lebih kurang ya. Ini kalau sekarang ada nikah lari, ini ngaji lari ini namanya ya, berarti ya. Kalau ada kawin lari, ini namanya ngaji lari, ini kan kabur ini. Itu boleh. Ya, sebab istri itu kalau dianggap durhaka, Pak, kalau dianggap durhaka, maka dia tidak wajib dinafkahi. Enggak wajib dinafkahi, itu tidak wajib. Enggak wajib dikasih nafkah karena dianggap durhaka. Termasuk bahagian durhakanya itu ini, kecuali kalau udah taubat ya. Yang dianggap durhaka adalah keluar rumah tanpa izin. Jadi perempuan-perempuan itu makanya mudah masuk surga itu diantaranya adalah taat sama suaminya. Pokoknya kewajibannya dipenuhi, puasa, sholat, kemudian dia zakat. Kalau ada zakatnya itu kadang-kadang zakat ditanggung suami malah ya. Kemudian taat sama suami, itu aja. Nah, bentuk taat kepada saya sampai nggak keluar rumah itu ya. Nah, terus kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai darah perempuan. Jadi sekali lagi saya ulang, ini darah perempuan yang walaupun bapak-bapak tidak mengalaminya, tapi bapak-bapak sedikit banyak harus kenal. Sedikit banyak harus tahu. Nanti boleh bapak tanyakan ini ya tentang darah perempuan. Untuk haid sendiri ini pasti berkaitan kenapa kita capek-capek belajar tentang darah. Karena berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sholat. Pokoknya kalau bapak mau nikah lagi, misalnya ini ya contoh aja ini ya, nggak apa-apa kan? Boleh-boleh aja ini kalau berani maksudnya. Nah ini bapak kalau mau nikah itu coba cek dulu atau mau menikahkan anak laki-laki bapak ya. Di antara cara ngecek perempuan ini peduli sama sholat apa enggak, tanya haidnya. Kalau dia peduli sama haidnya biasanya tanggal berapa sampai tanggal berapa misalnya. Itu contoh aja sederhana. Kalau dia peduli sama haidnya berarti peduli sama sholatnya. Di antaranya begitu. Ya Pak ya. Nah karena kalau udah nggak peduli sama sholat, semua darah dianggap haid. Masih dapat bang. Dapat mulu akhirnya nggak sholat. Nah ini berarti nggak peduli sama sholat. Akhirnya nggak peduli sama haidnya. Pokoknya selama masih ada darah ya nggak sholat. Ini nggak benar ini ya. Kalau yang benar-benar peduli sama sholat, itu bahkan haid itu dicatat Pak. Dicatat bahkan. Nah, kalau sekarang malah, kalau kayak istri saya tuh nyatetnya di aplikasi malah. Ada aplikasi haid Pak, warnanya pink-pink begitulah, saya nggak ngerti juga lah pokoknya dia ada kalender pink-pink begitu. Jadi kan zaman sekarang yang penting dicatat, dari dulu dia dicatat, dari zaman sekolah itu emang suruh umi itu dicatat memang, karena takutnya nanti suatu saat ada yang berbeda warnanya, itu perubahan warna saja menentukan Pak. Ya gitu ya lebih kurang ya Pak. Bapak pernah nggak ngelihat darah haid istri Bapak? Loh nggak coba gimana ini ya? Ini mestinya. Iya kan kalau sekarang enggak ya Pak ya. Kalau udah ada kan ngelihat ya Pak ya. Jadi kalau Bapak belum pernah lihat nggak apa-apa. Nah ini penting biar kebayang di dalam apa yang kita pelajari itu haid itu kayak apa sebenarnya darahnya itu ya. Terus gimana bisa ngejawabnya, orang ngelihat darahnya aja nggak pernah loh kok gitu ya.
Pokoknya darah aja. Nah, gitu nggak beda sekali darah haid sama darah yang lain itu beda sekali. Nah, terus gini. Kita belajar haid itu juga untuk memastikan mereka tidak terkena hal-hal yang diharamkan. Misalnya adalah duduk di masjid, baca Quran. Ini nggak boleh wanita haid, dan nggak ada ulama yang memperbolehkan perempuan haid duduk iktikaf di masjid. Nggak ada. Kalau baca Quran masih ada ulama mazhab Maliki yang memperbolehkan wanita haid baca Quran. Masih ada. Tapi kalau masuk masjid tidak ada, Pak. Jelas ya? Jadi nanti gini maksudnya. Nah, ini semalam baru ditanya. Ini kan di masjid kami di Cibinong itu di Al Ihsan. Ini kan hari ini kan ada kajian yang TV One Damai Indonesiaku itu kan. Kiai Syukur dari Sentul sama dari Azikro sama Kiai Idrus Romli. Nanti siang nih Pak, Bapak-bapak yang mau hadir silahkan. Jam 10 sampai jam 11 itu yang tapping atau yang rekaman. Kemudian yang jam 1:30 sampai 1:30 atau habis zuhur itu yang live. Siang ini. Nah, terus ada yang nanya, ini istri saya lagi haid, boleh nggak ngikut? Kata istri saya bilang nggak boleh, di parkiran aja atau di teras aja, gitu kata suaminya. Kata istrinya, kan udah pakai softtek. Nah, begitu bilangnya. Katanya ada ustadz bilang atau ulama yang bilang kalau udah pakai softtek itu nggak masalah duduk di masjid. Nah, ini kan salah kaprah, Pak, sebenarnya, ya. Yang nggak boleh itu, yang boleh wanita haid walau pakai softtek masuk masjid cuman lewat. Kalau cuman lewat, ini si ibu misalnya dari sini mau masuk ke dalam ruangan sana, lewat doang, pakai softtek, udah pakai softtek, jadi nggak netes-netes darahnya, nggak ngotori masjid. Ini nggak masalah. Karena hanya lewat. Tapi kalau diam, walaupun sebentar, kalau apalagi duduk ikut ngaji, ini nggak ada yang memperbolehkan ulama. Jangan salah kaprah, beda. Hukum lewat sama hukum berdiam. Kalau yang pakai softtek boleh itu lewat, bukan diam. Nah, ini penting ini, ya Pak ya. Sebab yang mengatakan tidak boleh berdiam di masjid, bahkan mendekati aja nggak boleh, itu Allah sendiri. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun hatta ta'lamu ma taqul wala junuban ila abiri sabil. Tidak boleh orang junub mendekati tempat sholat kecuali lewat. Kalau junub aja nggak boleh, apalagi orang haid. Kalau junub, Bapak junub kapan-kapan aja mau mandi bisa. Kapan-kapan aja mau suci boleh. Junub nih, Bapak junub malam tadi. Misalnya ini kan. Nah, terus mau sholat subuh mandi. Mau sholat subuhnya entar misalnya jam segini baru mau sholat subuh, baru sekarang mandinya boleh. Jadi mandinya tuh kapan-kapan aja boleh. Tapi kalau wanita haid nggak bisa, Pak. Dia tunggu darahnya berhenti dulu. Nah, kalau junub aja yang kapan-kapan bisa mandi itu nggak boleh dekati masjid, bagaimana kalau haid? Lebih nggak boleh lagi, karena haid hadasnya tuh lebih parah daripada junub. Jelas kira-kira ya Pak ya? Bukan masalah mengotori masjid atau tidak. Ini contoh saja maksudnya ya. Makanya penting untuk mengetahui haid seseorang. Toh juga haid ini ada kepentingan kita sebagai suami, Pak. Ya masih gitu ya. Kalau nggak tahu haidnya, Bapak dikibulin mulu nanti. Enggak masa dikibulin tuh terlalu kasar ya sama istrinya gitu. Masih dapat Pak gitu. Kok lama amat liburnya ini kan katanya. Tanggal merah mulu ini kan. Jangan ini kan. Walaupun kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa yang libur itu hanya satu area. Area lainnya nggak libur, Pak. Nah, Bapak pahami sendiri itu multi tafsir itu ya, bagaimana mentafsirkannya itu Bapak paling paham tafsir kan? Ya. Ya sekarang kita masuk ke darah perempuan. Masuk ya.
Pembahasannya ada 3 sebenarnya. Darah perempuan itu, darah ini maksud berarti bukan darah yang keluar dari tangan, kepala, mata dan sebagainya, bukan. Darah perempuan itu darah yang keluar dari kemaluan. Ada 3. Hanya istihadah. Haid, nifas sama-sama mencegah dari sholat, mencegah dari puasa, mencegah dari baca Quran dan seterusnya. Ini darah haid, nifas sama hukumnya intinya ya. Tapi kalau darahnya istihadah, maka hukumnya seperti wanita suci. Istihadah itu Pak, boleh digauli, boleh. Boleh masuk masjid, boleh. Kalau ini istihadah, dia beda hukum, sama-sama berdarah. Coba ini kan, hukum itu gitu ya. Sama kelihatannya tapi beda konsekuensinya. Jadi orang sekarang nggak bisa bilang begini, sama aja yang syariah dengan tidak syariah, sama aja nabung di bank konvensional dengan syariah. Iya, zohirnya sama, cuma sistemnya yang berbeda. Karena sistem yang berbeda, maka konsekuensinya beda. Darah aja sama-sama berdarah, sama-sama keluar dari vagina. Tapi yang satu dihukumi darah haid karena sistemnya sistem haid, keluarnya pada waktu haid, warnanya warna haid. Yang kedua istihadah, padahal sama-sama darah Pak, cuma tidak dihukumi yang sama. Nah ini pentingnya belajar hukum itu. Nah, kalau mau belajar hukum positif tuh ke belakang tuh, yang pojok itu, yang lagi mojok itu. Nah itu ahlinya kan ya. Kalau yang ke depan ini hukum syariah, kalau ke belakang hukum positif itu belakang gitu ya. Kerjaannya ngundang-undang aja pokoknya ya, ngundang-undangin orang gitu ya. Undang-undang maksudnya. Nah ini kalau sekarang ini bedanya di sana bedanya. Jadi nggak bisa dibilang sama, nggak bisa. Hukum Allah itu kelihatannya sama tapi ternyata beda. Dulu orang-orang jahiliyah itu mereka dikutuk dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyamakan antara jual beli dan riba. Kata mereka, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Jual beli sama riba kan sama-sama aja. Bapak ngutang, terus saya kasih, Bapak ngutang, saya minta untung. Ngutang ke saya 1 juta, saya minta untung 100.000, jadi 1.100.000. Sama aja kayak saya jualan gelas ini 1 juta, nanti saya beli 1 juta, nanti Bapak beli 1.100.000. Kan sama aja katanya, sama-sama nyari untung. Zohirnya kan sama kan? Tapi yang satu pakai akad ngutang, yang satu pakai akad jual beli. Konsekuensinya kan beda, karena sistemnya kan beda ya. Cuman orang jahiliyah dulu bilang jual beli sama riba sama aja katanya. Nah ini sekarang, sampai sekarang pemikiran jahiliyah ini terwariskan oleh orang-orang modern Pak. Modern, jahiliyah modern. Coba jahiliyah modern ini namanya. Ya, padahal sama Allah udah dibantah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Enggak beda. Kalau jual beli Allah halalkan. Kalau riba Allah haramkan. Beda itu. Zohirnya kelihatan mirip. Nah ini maksudnya. Jadi ada haid, nifas, istihadah. Ya, yang istihadah ini pokoknya dihukumi seperti wanita suci, wajib sholat. Cuma ada cara khususnya. Wajib puasa, boleh digauli, boleh duduk di masjid, boleh baca Quran, boleh semuanya, boleh tawaf, boleh kalau istihadah itu. Nah sekarang masuk ya perinciannya sekarang. Haid itu adalah darah alami yang keluar dari pangkal rahim perempuan dalam keadaan sehat setelah balik waktunya tertentu. Ya nggak penting, pokoknya kira-kira haid itu pokoknya dalam keadaan sehat dan punya warna. Dan yang paling penting daripada pelajaran haid ini adalah masa, waktunya. Waktunya itu Bapak harus ingat ini, pokoknya kapan waktu dianggap haid, kapan bukan. Ya, kalau tidak terpaut pada warna pun, tapi ini semuanya harus terkait dengan waktu. Waktunya Bapak harus ingat banget. Warnanya itu ada hitam. Pertama hitam Pak. Hitam banget, darahnya itu hitam. Memang perempuan itu Allah ciptakan biar sehat, dikeluarkanlah darah haid itu.
Jadi katanya kalau orang pakai emas itu darahnya itu mengental. Kalau orang pakai emas ya Pak ya, ini darahnya itu kotor. Makanya wanita boleh pakai emas. Ini hikmahnya lah ala kulli hal. Wanita karena dia ada haidnya. Tapi laki-laki nggak ada haidnya, nggak ada laki-laki mah. Makanya nggak boleh pakai emas. Itu diantara hikmahnya ya. Di lain sisi yang memang dilarang Rasul intinya mah. Mau apapun hikmahnya, minumnya teh botol sis sosro gitu ya, lebih kurang. Terus kemudian ada hitam pertama. Habis itu ntar berubah jadi merah tua. Ntar ada merah segar. Ada kekuningan, kecoklatan. Jadi selama masih kuning, selama masih coklat-coklat dikit, dihukumi haid. Ya paham ya. Dan jika waktunya masih masuk dalam waktu haid. Terus sifatnya itu panas. Nah sekarang waktunya ini waktunya minimal sehari semalam. Sehari semalam itu 24 jam. 24 jam itu bukan darah air ngocor aja kayak keran gak ditutup, bukan. Itu bisa langsung anemia itu langsung pucat, bukan begitu, bukan. Dia keluarnya seret gitu. Jadi kayak orang, maaf ya Pak, mencret. Nggak ketahan, nggak bisa ditahan-tahan kayak bapak kencing, nggak bisa, keluar seret aja. Dan dia tahu, dan ketika keluar itu panas darahnya, dia tahu dia. Nah terus keluarnya ini misalnya gini cara ngitungnya ya 24 jam ya. Misalnya istrinya bapak maksudnya ya, misalnya keluar misalnya jam 6 sore keluar darah, seret, ini udah mau kerasa mau haid ini, akhirnya pakai Softtek, pakai pembalut. Softtek itu kan merek ya, jadi kita nggak boleh pakai merek sini ya, nggak boleh gitu ya, pakai pembalut ya. Terus ketika dia pakai, dia harus dicatat tuh jam 6, tek, dah. Nanti keluar lagi mungkin jam 9, pas dibuka, oh masih ada darah baru, berarti selama ini keluar. Kadang-kadang nggak terasa, kalau yang banyak banget terasa itu udah kayak orang kencing, terasa gitu, kan kencing itu panas kan? Nah, kurang lebih begitu. Terasa, ada yang nggak terasa, cuman keluar set, gitu aja keluar. Pokoknya ketika jam 9 kebuka, penting nanti istri nanti dia harus paham dia. Nah, jauh banget tapinya ya, cuman ya jelas harus paham dulu, siapa tuh cepet kawin kan. Itu ketika buka pembalut, jam 9 itu ada darah baru. Nah, maka dihukumi dari jam 6 sampai jam 9 haid semua itu, 3 jam sudah. Kan 24 jam ya, 3 jam sudah. Sampai nanti ketika mau tidur, mau kencing nih, jam 10, setengah 11 dibuka, oh ada darah baru, berarti masih haid. Jam 6, pokoknya setiap ngelihat darah baru dari jam 6 sampai ngelihat terakhir itu dihukumi haid semua. 6, 7, 8, 9, 10, 4 jam ya. Ternyata besok paginya ketika bangun tidur atau mau kencing, ternyata dilihat darahnya kering semua, nggak ada darah baru. Terus ditempel pakai tisu atau kapas, tek diginiin, nggak ada darahnya. Maka itu darahnya putus, nggak dihukumi darah. Berarti tadi dihukumi berdarah haid baru dari jam 6 sampai 10, baru 4 jam, putus kan? Sampai besoknya pakai Softtek terus, jaga-jaga takut keluar kan. Tapi ketika kencing nggak ada, dipakai tisu tek nggak ada juga. Terus sampai besok harinya ini sore jam 6 dicek lagi nggak keluar. Berarti itu darah dihukumi haid tidak. Karena minimal haid harus 24 jam. Ini baru 4 jam. Coba ini gimana ngukurinya coba kan? Harus detail. Jadi yang disebut haid bukan 24 jam tuh bukan pertama jam 6 sore pokoknya saya pasti haid, dihukumi haid sampai jam 6 sore hari berikutnya. Enggak mesti. Karena kadang-kadang darah itu berhenti sebelum 24 jam. Bisa dipahami kira-kira Pak ya? Nah, hari ini berarti cuma 4 jam kemarin tuh, 4 jam. Pakai feeling, pakai prasangka. Kayak biasanya saya gini mah bisa sampai 7 hari. Pakai feeling kan?
Hari kedua ditungguin lagi. Oh keluar, misalnya 4 jam lagi. Ini contoh sederhana aja. 4 jam kali 6 hari. Berapa Pak? 24. Baru masuk haid. Baru bisa dihukumi haid. Karena masuk minimal masa haid 24 jam. Tapi kalau selama sehari, 2 hari, 3 hari nggak keluar darah lagi, 4 jam tadi itu udah nggak keluar darah lagi. Paham ya Pak ya? Kosong terus, jangan dilanjutin. Oh berarti emang saya udah suci. Berarti yang kemarin 4 jam tadi itu, 3 hari yang lalu 4 jam, paham nggak nih Pak kira-kira? Saya ulang nih ya. Ini jadi kayaknya nggak usah pakai ini nih, atau pakai ini aja nggak apa-apa deh. Hari pertama 4 jam, hari kedua kosong. Hari ketiga kosong. Ini jangan terus-terusan ditungguin. Kan pakai feeling. Kalau 2 hari udah kosong, kayaknya hari keempat udah sholat aja. Ini kalau masalahnya sekarang sholat, ikan, sekarang kan sholat nih. Ini hari pertamanya dihukumi haid nggak? Enggak, karena baru 4 jam. Hari keduanya apalagi kosong. Hari ketiga kosong. Ini 3 hari wajib diulang sholatnya semua. Nggak dosa, nggak berdosa. Karena dikirain haid. Cuman salah prasangka. Nggak dosa kan? Tapi wajib qadha, diulang. Sholatnya ini wajib diulang. Berarti 5 sholat kali 3. 15 sholat Pak. Kayak apa itu perempuan kan? Wajar kalau Nabi bilang kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Karena dari sini. Dia nggak ngerti. Pokoknya yang penting haid aja. Padahal ada sholat yang bolong. Padahal bukan haid, karena darah yang nggak sampai 24 jam itu nggak bisa dihukumi haid. Jelas ya Pak kira-kira ini. Nah, pokoknya masa minimal intinya 24 jam. Katakan saja tadi 4 jam. Kalau sampai 6 hari 4 jam, semuanya dihukumi haid. Terus, rata-rata 6 atau 7 hari. Tapi nggak dikali 24 ya Pak. 24 kali 6, aduh lama banget ini. Enggak. Kalau rata-rata ini atau masa maksimalnya 15 hari. 15 hari ini bukan 15 kali 24 jam. Lain. Kalau masa minimal haid pakainya akumulasi. Setiap hari berapa nih? Tak. Berapa jam. Masuk 24 jam. Oh ya ini bisa dihukumi haid. Ya. Tapi masa maksimal itu pakainya hari 15. Jadi kalau sekarang tadi jam 6 sore keluarnya hari pertama, berarti jam 6 sore hari ke-15 itu terakhir haid. Kalau setelah jam 6 sore hari ke-15 keluar darahnya pasti istihadah. Bukan lagi darah haid itu mah 15 hari. Jadi wajib sholat, bukan bisa lagi, wajib sholat. Bisa digauli malah. Boleh. Jelas ya Pak ya? Sampai sini ya? Oke, jadi paling minimal berapa tadi? 24 jam. 24 jam ya, pakainya 24 jam ya. Karena akumulasi, di total gitu, di total ya. Kalau minimal tuh pakai jam. Kalau maksimal berapa hari? 15 hari. Udah itu aja Bapak ingat. Biar mudah ya, biar gampang ya. Pokoknya minimal 24 jam, kurang dari 24 jam bukan haid. Maksimal 15 hari, pakainya hari ya, bukan 24 kali 15 ini, bisa berapa bulan itu ya. 15 hari, maka lebih dari 15 hari bukan haid. Bisa kira-kira Pak? Bisa. Gampang ya? Mudah ini ya. Saya nggak mau terlalu dalam nanti ya, ke dalam-dalaman nggak enak ya, enakan di ujung-ujung aja ya gitu ya. Terus kemudian, ngomongin apa sih ini ya? Ini ngomongin haid Pak, ini ke mana-mana jadi tafsirannya ya. Terus, keterangannya ini ya. Keterangannya yang A itu masa berhenti darah di antara waktu keluarnya darah juga dihukumi haid. Tadi keluarnya jam 6 sore. Terus keluar lagi jam 10. Antara jam 6 sampai jam 10 dihukumi haid semua. Gitu cara ngitungnya ya, pakai jam tadi itu. Kecuali setelah keluar enggak keluar lagi, itu kosong berarti. Kemudian B, minimal masa suci antara 2 fase haid adalah 15 hari. Enggak boleh kurang masa suci itu. Pokoknya masa suci minimal 15 hari. Kalau belum 15 hari, berarti bukan haid juga. Contoh ya. Nah ini, tanggal 1 sampai 7 haid.
1 sampai 7 keluar darah. Contoh sederhana ini ya. Ternyata berhenti, udah, ibu mandi, ya kan? Bapak buka puasa. Nah, ini bahasa buka puasa pula ya. Sirup marjan kali ya ini kan. Terus kemudian puyeng, pasti Bapak puyeng sekarang, belajar sekarang puyeng pasti ya. Bapak ya. Enggak apa-apa ya, Pak ya, tahan ya, minum oskadon habis ini ya. Terus kemudian tanggal 7 berhenti kan? Darah berhenti. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 keluar darah lagi. Tadi kosongnya mulai berhenti darah tanggal berapa tadi? 7. Mulai suci kan 8 ya. Ternyata kok tanggal 18 udah keluar darah lagi. Berarti sucinya, bersihnya berapa hari doang? 10 hari aja. Kalau dari 8 sampai 18 11 hari berarti. Baru 11 hari. Minimal masa suci 15. Nggak boleh kurang. Berarti kalau 11 hari udah keluar darah lagi, pasti bukan haid. Nah, gitu dia. Berarti ini darah apa? Istihadoh. Seperti tadi, wajib sholat, boleh dijima masih, boleh baca Quran, boleh. Karena belum 15 hari. Jelas ya Pak kira-kira sampai sini? Tapi masa suci nggak ada batasnya. Kalau masa haid tadi 24 jam, maksimal 15. Tapi kalau masa suci minimal 15, maksimal nggak ada. Bisa jadi perempuan berbulan-bulan nggak haid. Ada yang kayak gitu Pak? Ada itu. Tapi sekalinya haid, hamil. Masa suburnya langsung. Karena masa subur itu haid biasanya. Nah ini biasanya hamil apalah nggak tahu namanya kayak gitu ya. Maksudnya setelah berbulan-bulan nggak haid, gaul sama suaminya, hamil. Karena masa suburnya itu. Nah ini boleh terjadi. Jadi kalau masa suci bisa jadi tidak ada batasnya. Berbulan-bulan nggak haid itu boleh. Tapi minimal antara haid ke haid harus 15 hari, nggak boleh kurang. Ya, jelas itu. Kemudian ini, yang nomor C itu sudah saya jelaskan. Masa minimal cara ngitungnya pakai akumulasi ya, di total jam. Masa maksimal itu 15 hari. Nah, jadi kita Pak ini mempelajari Quran, ya ini. Ini belajar Quran ini Pak. Jangan salah ini ya. Belajar haid begini-gini ini kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Jadi sekarang Quran kita ini bacaan atau ilmu? Ya bacaan sebagai ibadah, ilmu untuk penerapan. Mari amalkan Al-Quran dan sunnah. Ngaji aja ogah, gimana mau ngamalin coba ini? Kan aneh. Jelas gak kira-kira Pak kan? Kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Lu gimana? Ngaji gak Pak? Saya ngaji di YouTube. Itu ngamalin YouTube namanya bukan? Ini contoh aja ini misalnya ya. Jadi kalau kita sekarang belajar sampai begini ini untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis justru malah jelas ya Pak ya. Nah, karena dalam Al-Quran cuma disebut tentang haid itu, pokoknya haid itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah perempuan ketika mereka haid. Fa'tazilun nisa afil mahid. Itu aja. Cuma perinciannya di mana coba? Di hadis. Kesimpulan dari hadis mana? Ya ini fikih. Jadi belajar fikih ini belajar Quran hadis. Cuma sayang hari ini Quran itu cuma hanya jadi bacaan. Jadi tabarukan. Kalau ada acara baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Cuma bukan itu fungsi Quran utamanya. Lihat dabbaru ayatihi untuk dipelajari lebih utamanya lagi. Bacanya dapat pahala tapi nggak dapat ilmu. Bapak cuma baca doang, dapat pahala tapi dapat ilmu nggak? Enggak. Dari mana ilmunya itu? Dari ngaji. Jelas ya Pak ya? Kembali jadi Bapak tetap harus semangat ini ya. Terus umurnya. Perempuan itu umur haid itu minimal 9 tahun hijriyah. Jadi kalau ada anak kurang dari 9 tahun hijriyah ya Pak ya, bukan masehi ya. Patokannya hijriyah. Sekarang mah gampang lah cari di Google.
Bapak mau tahu saya lahirnya bulan Hijriahnya apa ya? Ketik aja di Google. Bapak tanggal berapa? 9 November 80 misalnya. 9 November 1980 berapa Hijriah? Nanti keluar di Google. Nah sekarang mah Google sang maha tahu lah sekarang mah ya, itu kurang lebih begitu. Nah itu bisa dicek ya. Nah 9 tahun ini kalau ada anak perempuan kurang dari 9 tahun berarti sekarang SD kelas berapa? 9 tahun tuh? 2. Nah 3 atau 2. Kurang dari itu keluar darah itu bukan darah haid. Dia belum wajib sholat. Belum. Karena belum 9 tahun. Jelas ya Pak? Tapi untuk maksimal ini nggak ada batas umur. Kalau minimal umurnya itu 9 tahun tadi. Jadi kurang dari 9 tahun mah nggak dihukumi haid. Nggak dihukumi haid. Walaupun ini tapi darahnya kayak darah haid. Nggak, itu tetap tidak dihukumi haid. Itu hanya kelainan aja itu mah, penyakit dan sebagainya ya. Tapi walaupun begitu tetap diajarin sholat. Belum wajib ya tetap diajarin dari umur 7 tahun malah diajarinnya kan. Nah ini tetap ya diajarin di rumah maksudnya. Maksimal umur haid maksimal yang namanya menopause. Nah ini umur berapa? Nggak ada batas. Cuman biasanya usia 60. Ini dulu. Ini fikih dulu. Fikih dulu perempuannya seger-seger. Makanannya terjaga, masih alami. Jadi kalau bisa haid sampai 60, wah, sekarang hari ini bisa haid sampai 50 udah jago. Jago pasti. Hari sekarang ini perempuan-perempuan kita, ibu-ibu kita ini kan, itu kalau bisa haid sampai 50 itu pun udah jago dah. Rata-rata juara 48, 47, 45 udah berhenti. Ya, wajar kalau ini saya nggak apa-apa ya. Wajar kalau laki-laki itu diperbolehkan nikah lagi. Ini nggak usah di-live ya kalau ini ya. Karena laki-laki mah nggak ada menopause-nya. Yang ada menopause ini perempuan. Nah, perempuan itu kalau udah menopause, dia untuk masalah yang satu itu, berhubungan itu, udah nggak ada nafsunya Pak, udah jalanin ibadah aja udah dia. Tapi laki-laki beda, udah kongkong, tetap bisa punya anak Pak. Bener nggak Pak ini? Oh nggak usah ditanya ini mah ya, sangat. Iya. Enggak sih, saya nggak ngeliat ke Bapak, cuman Bapak merasa dilihat aja nih. Tapi nggak apa-apa ya, Pak. Semoga jadi doa kan? Jadi doa kan nggak apa-apa kan? Semoga jadi doa kan? Gitu maksudnya. Nah, ini jadi bukan masalah apa-apa ya. Cuman kan kalau yang satu itu tidak terpenuhi, tetap takut khawatir terlibat dengan hal-hal yang negatif, Pak. Itu masalahnya kan? Jadi sangat wajar gitu ya kalau seandainya ada nikah kedua, ketiga. Cuman ya perlu tahu ilmunya. Jangan main nikah aja sunah. Gila yang ini aja sunah ini ya. Salat ke masjid aja nggak mau ini gila. Ini sunah bilangnya nih ya. Ya nggak, tetap ada ilmunya, ilmu fikihnya maupun ilmu akhlaknya. Terus nifas sekarang ya. Nifas itu Pak, darah nifas itu sama kayak haid, intinya dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, sama ya. Cuma nifas itu darah yang keluar setelah bersihnya rahim. Jadi kalau orang keguguran, darah yang keluarnya setelah keguguran itu juga nifas. Orang pahamnya nifas itu setelah melahirkan. Enggak, keguguran juga nifas. Pokoknya setelah rahim kosong dia harus dikuret. Habis itu keluar darah dari vaginanya sebelum 15 hari, itu nifas. Nah, terus kemudian masa nifas ini sekarang penting ya. Minimal sekedap. Minimal. Jadi kalau tadi haid itu ada 24 jam, kalau nifas mah enggak. Ini anak keluar seret, kepalanya udah keluar, darahnya keluar sekaligus seret. Habis itu ditunggu-tunggu, kok enggak darah-darah? Kok enggak keluar-keluar ini darahnya? Maka dihukumi nifasnya hanya sekejap ketika anak baru lahir itu doang udah. Habis itu nggak ada nifas lagi. Nah, kalau rata-rata memang 40 hari, tapi jangan dengerin kalau ada sebagian ustazah yang salah paham.
Sebagian ustazah bilang gini, Bu, kalau habis lahiran tunggu dulu 40 hari. Oh, keliru. Puasa ini ya. Enggak tunggu 40 hari enggak. Kalau emang darah, misalnya baru seminggu darahnya berhenti. Sehari tungguin enggak keluar darah, ya udah mandi. Hukumi suci aja. Jelas ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak ya, ini sampaikan ke ibu-ibunya ini. Begitu maksudnya, bukan nunggu 40 hari. 40 hari itu rata-rata 40 hari itu, kebanyakan 40 hari. Tapi kalau ada yang kurang dari 40 hari, memang minimal nifas itu sekejap. Nggak ada batas waktu minimalnya, pokoknya set gitu aja, udah nifas sudah. Jadi kalau setelah itu putus, nggak ada darah, suci sudah. Ya Pak ya, nggak usah nunggu kalau sampai 40 hari, terus nggak sholat sampai 40 hari, siapa yang dosa? Suaminya. Karena fatwa ustazah yang keliru. Kata ustazah disuruh tunggu 40 hari, lah nifasnya udah berhenti 2 minggu. Dari 2 minggu ke 40 hari, hampir sebulan nggak sholat. Coba kayak apa itu? Ini penting ini, makanya belajar ini ya. Nah terus maksimal nifas itu 60 hari. 60 hari itu maksimal itu dihitung dari awal darah keluar. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya si anak lahir ini kan, sehari pertama nggak keluar darah, kedua, ketiga, keempat nggak keluar darah, sholat tuh. Istri tetap wajib sholat. Kalau nggak keluar darah ya sholat. Dua, aduh capek habis melahirkan. Udah, sholatnya ya semampunya. Kalau nggak bisa berdiri kan bisa duduk, bisa tiduran, bisa. Wudu bisa diwuduin, bisa lah. Nggak bisa wudu pun tayamum lah, bisa lah, bisa. Itu bisa. Misalnya ini ya, bisa. Yang penting ada kewajiban sholat, itu dulu yang paling penting. Ada perempuan misalnya, naudzubillah susah melahirkan sampai 3 hari 3 malam. Ada Pak, kontraksinya Allahu Akbar. Wajib sholat nggak? Wajib sholat nggak itu? Wajib Pak, jangan salah itu. Wajib sholat. Udah nggak apa-apa, nggak sholat dulu. Takutnya ketika melahirkan meninggal gimana? Meninggal dalam keadaan tidak sholat. Terus sholatnya gimana? Ini sakit. Ya sama kayak sholat orang sakit. Semampunya, yang penting sholat dulu. Ini penting sekali. Karena orang kalau udah sakit tuh, udah tar aja sholatnya kalau udah sembuh. Iya kalau sembuh masalahnya. Siapa yang bisa mastiin sembuh apa enggak? Masalahnya, ya Allah, ini penting ini. Nah, terus kemudian ketika nifas itu Pak, 15 hari setelah melahirkan keluar darah. Kalau keluar darahnya setelah 15 hari setelah melahirkan, 15 hari ya, maka darahnya bukan darah nifas hitungannya, tapi darah haid. Ingat ya, kalau setelah lahiran gak ada darah nih, 15 hari baru ada darah, itu darah haid, bukan darah nifas. Jadi hitungannya hitungan haid, maksimal 15 hari, bukan 60. Kalau nifas tadi kurang dari 2 minggu, keluar darah, baru seminggu, 10 hari keluar darah. Oh ini darah nifas. Dimulai dari sana sampai 60 hari ke depan, darah-darah yang keluar itu dihukumi nifas semua. Ya, begitu juga kalau putusnya 15 hari, itu juga haid, bukan nifas lagi. Contoh nih Pak. Hari pertama lahiran keluar darah, nifas ya, nggak sholat ya. 2, 3, sampai hari ke-10. Setelah hari ke-10, tanggal 10 berhenti. Hari ke-11 ini udah berhenti, Pak, udah suci, udah berhenti ya. Tungguin dulu. Kira-kira, pakainya kira-kira sekali lagi ya, perkiraannya si perempuan ini. Kira-kira ada nggak seharian ditunggu nggak keluar darah? Udah mandi. Mandi, Pak. Kalau seharian nggak keluar darah, mandi berarti udah. Ternyata setelah mandi hari ke-11, hari ke-11 nggak keluar. Hari ke-12 nggak keluar, hari ke-13 keluar lagi. Paham ini Pak? Kalau hari ke-13 keluar, berarti belum 15 hari ini masih nifas semua. Hari ke-11, 12 dihitung nifas juga. Jadi 60 hari itu bersambung, termasuk yang kosong-kosong. Bukan hanya yang keluar darah. Jelas ya Pak ya? Pokoknya begitu terus. Ntar 13 keluar, 14, 15 kosong. Kosong, suci lagi. 16-nya kosong.
17. Akhirnya sholat lagi kan? Dikira udah suci lagi. Nggak apa-apa mandi. Sholat. Ketika kosong tuh sholat aja. Ketika ternyata 17, ternyata nih keluar lagi darah. Masih nifas lagi. Sampai 60 hari kayak gitu. Tapi kalau 1 sampai 10 darah. Kemudian 15 hari sampai tanggal 25 kosong. 26 keluar darah. Ini darah haid. Nifasnya udah berhenti. Karena ada jeda waktunya 15 hari. Paham Pak? Sekali lagi saya ulang ya. Nifas itu dihukumi nifas kalau jeda waktunya kurang dari 15 hari kosongnya. Lebih dari 15 hari itu darah berikutnya haid. Hitungannya hitungan haid, bukan hitungan nifas lagi. Jelas? Terus. Ini masalah nifas. Di sini ada keterangan masa hamil minimal 6 bulan. Masa 6 bulan kandungan sempurna. Masa hamil maksimal 4 tahun. Pembahasan masa hamil ini berkaitan dengan nasab, keturunan. Begini Pak, misal ya. Kadang ada orang yang terburu-buru. Maaf sekali, mungkin ada orang yang terlibat dengan zina, tekdung. Atau tekdung nggak Pak? Hamil duluan gitu ya. Hamil duluan di luar nikah. Kalau orang ada yang berzina terus kemudian hamil, akhirnya dinikahkan sama orang tuanya. Ya, Mas, ini bukan masalah cerita hamilnya nikahnya sah nggak sah. Sah-sah saja, nikahnya tuh sah-sah saja karena tapi kan lagi hamil. Oh, wanita itu iddah, ada masa iddah nggak boleh nikah. Iddah tuh nggak boleh nikah. Misalnya abis dicerai. Ya, perempuan yang habis dicerai kan nggak boleh nikah kan, namanya masa iddah. Masa iddah wanita hamil sampai melahirkan. Jadi wanita hamil nggak boleh nikah kalau ada idahnya ketika dia hamilnya itu hamil nikah. Kalau hamil di luar nikah itu hamil zina. Hamil zina tidak ada idahnya Pak. Jadi perempuan yang berzina dalam keadaan hamil dinikahkan, nikahnya sah karena hamilnya hamil zina. Paham ya Pak ya? Tidak ada idah, tidak ada. Permasalahannya adalah belum cukup sampai situ. Jadi ketika si orang tuanya ini menikahkan, terus kemudian dari sejak waktu kehamilan belum sampai 6 bulan. Sekali lagi, belum sampai 6 bulan. Hamil baru 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 5 bulan 20 hari dinikahkan. Akad nikah. Maka nanti ini ya. Sorry. Kembali. Kalau setelah pernikahan itu, setelah nikah, ada masa 6 bulan kandungannya, berarti dinikahkan usia 3 bulan. Ada 6 bulan ke depan, kan 9 bulan ya. Usia kandungannya baru 3 bulan dinikahkan, berarti ada masa hamil 6 bulan. Ya, paham ya? Setelah nikah itu ada masa hamil 6 bulan, maka anaknya boleh dibinkan kepada suaminya. Dan itu anaknya. Nanti kalau anaknya perempuan, si orang tua ini boleh jadi walinya. Tidak dihukumi anak zina. Jangan, walaupun hakikatnya memang anak zina. Secara fikih itu bukan anak zina karena ada usia kandungan 6 bulan. Karena minimal masa kandungan itu 6 bulan, Pak. Minimal hamil itu minimal 6 bulan. Kurang dari 6 bulan gak bisa dihukumi bin. Binnya tuh gak bisa. Bintinya tuh gak bisa ke bapaknya. Gak bisa. Ke ibu. Karena anak zina itu. Jadi gak bisa sembarangan kita. Ini anak zina ini. Bapak udah gak boleh jadi walinya. Tunggu dulu. Ini kan kesalahan masa lalu. Tanya bapaknya. Bapak ketika nikah sama si ibu itu. Usia kandungan berapa? Kalau di bawah 3 bulan. Masih ada 6 bulan ke depan. Berarti masih bisa bintinya ke bapaknya. Masih bisa ngewaliin. Jelas gak Pak ini? Ini banyak yang keliru ini. Mentang-mentang tekdung, mentang-mentang hamil luar nikah langsung. Wah, anak zina ini gak bisa. Nanti kalau bapak yang nikahkan itu berarti zina juga. Waduh, jadi zina berantai ini ya. Lihat dulu. Gak semuanya. Kecuali tadi. Tinggal 5 bulan, 4 bulan. Udah lahir, baru juga nikah 4 bulan kok lahir, gak mungkin ini anaknya. Gak mungkin anak hasil pernikahan itu gak mungkin. Karena masa usia kandungan minimal berapa? 6 bulan.
Jelas nggak kira-kira? Maksimal hamil berapa lama? 4 tahun. Maksimal ya Pak ya. Maksimal hamil itu berapa? 4 tahun Pak. Keluar udah jenggotan, udah kumisan ini. Udah bisa lari langsung 4 tahun. Jadi kenapa ulama sampai membahas masa maksimal? Ini begini. Misalnya ada laki-laki yang dia kerja di luar negeri misal. Jadi TKI. Sebelum pergi ke luar negeri, dia bertarung dulu dengan istrinya. Ya. Setelah bertarung dengan sang istri, paham bertarung Pak ya ini ya, bahasanya ini kan. Kemudian dia pergilah tuh dia, tinggalkan istrinya. Yang namanya kerja di luar negeri nggak bisa tiap bulan pulang. Kayak saya kan mending kalau saya mah ya, tiap bulan pulang kalau saya kan. Ini sampai 2 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun dia mengembara mencari kitab suci itu Pak ya. Pulanglah dia ke Indonesia setelah 3 tahun. Ada anak usia 1 tahun. Ada anak usia 1 tahun. Si suami ini baru pulang. Loh, ini anak siapa, Bu? Anak kita, Pak. Usianya berapa, Bu? Usianya 1 tahun. Bapak ingat nggak waktu Bapak belum pergi, Bapak meninggalkan benih-benih kehidupan. Nabung katanya. Loh, kan saya 3 tahun yang lalu. Ini 1 tahun baru. Berarti hamilnya 2 tahun berarti hamilnya kalau dihitung-hitung. Paham nggak Pak kira-kira ini? Ini boleh nggak dibilang anak zina ini? Suaminya? Nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun besar kemungkinan istrinya mencari benih yang baru ini. Cuma secara fikih nggak boleh dibilang anak zina. Karena masa maksimal tuh bisa sampai 4 tahun hamil. Kayak apa itu Pak? Coba ini. Artinya gini, ini anak kalau nggak ada saksi 4 orang, nggak ada saksi 4 orang bahwa istrinya ini berzina, nggak ada saksi yang benar-benar ngelihat itu masuk ke dalam itu. Kayak apa itu coba? Gimana saksinya itu bisa ngelihat itu masuk ke dalam itu? Susah Pak. 4 orang lagi. Itu nonton apaan itu coba kalau kan? Dan 4 orangnya harus orang yang soleh, nggak boleh orang fasik, nggak boleh. Kan susah itu Pak. Untuk menuduh orang berzina tuh nggak sembarangan. Jadi hukum Islam tuh kalau diterapkan hampir sulit diterapkannya. Kalaulah kita misalnya undang-undang kita tuh dicambuk atau dirajam, misalnya yang berzina, tapi secara praktek hampir di zaman Nabi nggak pernah ada yang dihukum rajam karena berzina disebabkan karena saksi, nggak ada. Karena ngelihat 4 orang ngeliatin itu masuk ke dalam itu tuh susah. Terus nanti hakim nanya, kok kamu bisa di sana? Nah ayo. Oh iya, kami nggak sengaja. Kok nggak sengaja bisa ngeliat sampai itunya? Apa nggak berabe itu? Kalau misalnya dia bilang, kami sengaja karena ada yang goyang-goyang ini rumput bergoyang, kami tengok, kami tonton. Berarti kamu udah jadi fasik. Orang fasik nggak diterima persaksiannya. Ayo kayak apa itu coba? Nggak bisa, susah pasti, susah. Jadi yang ada di zaman Nabi itu, yang dirajam karena zina, karena ngaku Pak. Itu hasil didikan Nabi itu. Kriminal tapi ngaku. Orang sekarang mana coba? Udah jelas padahal kasusnya. Tetap aja, nggak ngaku pula kan. Nah itu hasil didikan Nabi itu beda. Nah sekarang maksud saya adalah 4 tahun tadi itu 4 tahun. Jadi kalau ada, ini misalnya kayak tadi kasusnya ya, si anak setelah 3 tahun ditinggal, anaknya baru usia 1 tahun. Maka suami nggak boleh langsung bilang ini anak zina. Kalau dia misalnya nggak terima itu sebagai anaknya, silahkan nafikan, ceraikan aja, selesai. Jadi nggak perlu sampai menuduh berzina kalau nggak ada saksi 4 orang atau pasti memang ada bukti bahwa si perempuan ini berzina. Kadang berdua-duaan, ini misalnya ada CCTV, dia berdua-duaan dalam hotel. Dalam Islam nggak bisa jadi bukti itu, karena belum tentu berdua-duaan
di hotel itu berzina. Kan belum tentu, tetap masih ada kemungkinan kecil ya, walaupun kecil, tetap itu tidak bukti apa Pak Ginting namanya, tidak bukti apa namanya? Tidak bukti otentik namanya itu, tidak bukti otentik itu namanya. Karena baru berdua-duaan, bisa jadi dagang di dalam kamar kan, bisa jadi aja kan, main catur ujung-ujungnya cuman bisa kan, bisa jadi aja kan. Nah itu maksudnya. Jadi nggak mesti itu berzina, jadi nggak bisa jadi itu, jadi bukti itu nggak bisa. Nah terus kemudian yang terakhir itu masalah istihadah. Nah istihadah intinya gini Pak ya, kalau perempuan nggak bisa dia keluar darah lebih dari 15 hari, atau keluar darah kurang dari 24 jam, atau keluar darah nifas lebih dari 60 hari, atau keluar darah intinya tidak bisa dihukumi haid sama nifas, maka istihadah. Kalau istihadah maka perempuan harus begini, sebelum sholat, setiap mau sholat dia harus istinja, cebok. Kemudian dia harus ganti pembalut. Ini istihadah nih kan wajib sholat nih. Setiap mau sholat harus cebok, ganti pembalut, wudu, segera sholat. 4 cebok, ganti pembalut, segera wudu, segera sholat. Nggak boleh tunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, maksudnya setelah cebok, setelah ganti pembalut, balas WhatsApp dulu, apa dulu, maka harus diulang lagi dari awal. Cebok lagi, ganti pembalut lagi, baru wudu lagi, baru sholat. Nah, jadi harus beruntut. Karena kalau dia ada jeda waktu, berarti darahnya tuh terus berhadas tuh, begitu maksudnya. Nah, setelah dia lakukan yang kayak begini, yang 4 tadi, terus selama sholat dia keluar darah, dimaafkan, sah sholatnya ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? Nggak ada, alhamdulillah. Ya silahkan Bapak. Ya maklum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa? Tekdung. Khususnya untuk para status duda. Iya, insyaallah. Saya kaitkan dengan satu yang pernah saya baca di Quran, surat Al-Ahzab ayat 51. Bagaimana kaitan tekdung itu dengan itu? Apakah Al-Ahzab ayat 51 itu hanya berlaku khusus bagi orang yang berpoligami? Jadi di situ ada sifat boleh menggauli dan tidak berdosa, Pak Ustaz. Ulangi apa? Surat apa Pak? Al-Ahzab ayat 51. Iya. Tentang apa itu Pak? Itu yang menyangkut masalah Tekdung. bukan status Nabi tidak menceraikan istrinya dan dia boleh menggauli istrinya. Dengan tekdung. Bukan. Yang saya maksudkan bagi status kita misalkan sebagai duda, dalam mendekati seorang wanita, dan itu kan nggak boleh ada pengertian bahwa itu tidak berdosa, jadi harus statusnya nikah dulu atau bagaimana Pak Ustaz? Dengan kaitannya Al-Asr ayat 51 itu. Oh, iya. Jadi supaya tidak ada rancu bahwa kebetulan nanti status duda itu berbaca kok boleh menggauli dan tidak berdosa, dikatakan Allah begitu. Oh, iya. Butuh satu penjelasan apakah itu statusnya hanya untuk berkaitan orang yang berpoligami atau bagaimana? Begini ya Pak ya. Jadi saya bacakan ayatnya nih ya. Surat Al-Ahzab ayat 51 itu, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Nabi, engkau ayat 50 sebelumnya ini tentang ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajak. Kami sudah menghalalkan bagi kamu istri-istri kamu. Terus itu ayat 50 tuh mengenai tentang siapa saja perempuan yang boleh dinikahi oleh Nabi. Nah, terus kemudian di antara perempuan yang boleh dinikahi oleh Nabi itu adalah yang boleh digauli oleh Nabi adalah maksudnya yang boleh peristri, yang boleh diperistri oleh Nabi itu adalah yang telah Nabi SAW berikan maharnya. Kemudian ataupun juga mantan hamba sahaya Nabi, pernah jadi mantan hamba saya, kemudian tawanan perang, terus kemudian Nabi nikahi. Kemudian banati amik, anak-anak perempuan paman-pamannya Nabi, jadi sepupu itu boleh dinikah ya Pak ya.
Jadi sama Allah tuh dihalalkan sepupunya sepupu Nabi itu boleh dinikah, karena kita pun juga boleh nikah sama sepupu kalau mau ya, halal itu. Kemudian yaitu yang hijrah bersama Nabi dan perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Nabi jika Nabi ingin menikahinya. Menghibahkan. Begini Pak, hibah itu artinya beri. Ini halaman ini ayat 50-nya. Jadi ayat 51-nya turji minhunna man tasya wa tu'i ilaika man tasya. Kamu boleh menikahi di antara mereka siapa yang kamu mau, siapa yang kamu mau pun gak kamu nikahi silahkan. Kurang lebih begitu ya. Jadi ini tidak, satu pertama tidak ada hubungannya dengan duda atau janda. Tidak ada hubungannya. Karena ini adalah hukum pernikahan Nabi. Maksudnya Allah gini, Nabi kalau mau nikah tuh begini, gitu maksudnya. Gak ada hubungan dengan status dudanya Nabi itu gak ada sama sekali. Dan tidak disebut duda-dudaan di sini mah ya. Gak ada. Jadi di ayat ini tidak ada pengertian atau sebutan tentang duda. Dan Nabi SAW yang khusus untuk Nabi itu ada hukum-hukum khusus. Contohnya hukum khusus untuk Nabi boleh nikah lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi. Kita nggak ada. Terus kemudian sama juga boleh perempuan nikah dengan Nabi tanpa wali. Ini khusus Nabi. Karena dalam Al-Quran disebutnya ya ayyuhan nabi, bukan ya ayyuhal mu'minun. Wahai Nabi, bukan orang-orang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia. Bukan. Yang dikhususkan ayat ini khusus Nabi. Wa mra'atan mu'minatan wahabat nafsaha. Perempuan. Ini Nabi ini boleh Pak. Misalnya ada datang perempuan, Nabi mau gak kawin sama saya? Kalau Nabi mau, Nabi langsung nikah langsung sama si perempuan ini, boleh. Nikah ya Pak ya. Itu boleh. Khusus bagi Nabi. Kalau Nabi mau nikah, Nabi nikah. Kalau Nabi enggak. Makanya yang dinikah Nabi itu pilihan Allah. Begitu itu satu ya. Jadi tidak ada hubungan dengan duda. Adapun duda ini ya. Ya. Ini halal Bapak nikah dengan siapa saja, yang penting bukan mahram, syarat-syarat nikahnya terpenuhi, itu aja. Jadi enggak Bapak mau milih kepada siapa saja, yang mau dengan Bapak enggak masalah, doa sama Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala datangkan itu yang mau dengan Bapak itu ya. Ya amin, itu gitu dah. Tenang aja, aminin aja, ini kan doa juga ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Kalau enggak ya Mas Anas. Ya, afwan. Nikahi sepupu benar. Sepupu dari jalur ayah nih ya. Ya, jadi sebenarnya Mas Anas, sepupu itu bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti boleh nikah. Sepupu itu anaknya paman, baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Namanya sepupu. Makanya dalam Al-Quran sebutnya banati ammika wa banati ammatika. Anak putri-putri saudara ayahmu dan putri-putri saudara bibimu. Saudari ayahmu berarti bibimu, anak-anak pamanmu atau anak-anak bibimu. Wa banati khalika wa banati khalatika. Dan juga putri-putri paman dari ibu dan adik dari ibu atau kakak dari ibu, dan putri-putri anak perempuannya bibi dari ibu, arti saudaranya ibu. Itu semuanya halal, nggak ada yang haram. Yang haram itu ponakan. Ponakan itu anak dari saudara kita. Kita punya kakak, kita punya adik, anaknya ponakan itu mahram. Cucunya anaknya ponakan berarti cucu saudara kita, itu mahram ke bawah terus. Jadi nggak boleh nikah itu. Kalau misalnya ponakan, jadi jalurnya ponakan ke samping ke bawah, itu sama kayak anak kita sendiri. Gitu Mas Anas. Tapi kalau ke atas, ke bibi anaknya bibi, cucunya bibi,
cicitnya bibi, itu semuanya halal, boleh dinikahi. Cuma kalau satu pupu, kan sepupu kan satu pupu berarti kan. Kalau dua pupu, berarti maksudnya 2 kali bibi gitu maksudnya. Itu hukumnya menikahi sepupu 1 kali, kalau bahasa sepupu 1 kali, itu hukumnya makruh. Enggak terlarang, tapi makruh ya. Makruh itu halal, cuma makruh, enggak sampai dosa. Kenapa makruh kata Imam Syafi'i? Karena kalau nikahnya terlalu dekat hubungan saudaranya, misalnya nih, saya punya abah, punya bapak. Bapak saya punya kakak, abang. Kakak atau abang ya. Punya anak. Berarti kan sepupu 1 kali ini namanya. Nah, sepupu 1 kali yang kayak gini, hukum saya nikah sama sepupu saya ini makruh. Karena kurang syahwat. Terlalu dekat hubungannya. 1. Yang kedua, potensi melahirkan anaknya juling. Ini nggak tahu lah, dari riset beliau lah, begitulah kurang lebih. Potensi anaknya itu cacat. Katanya. Karena tadi hubungan darahnya terlalu dekat. Nah, terus Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali itu 2 pupu. Bukan sepupu. Karena yang sepupuan itu Rasul sama Sayyidina Ali. Rasul bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya kan? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi satu kakek, beda bapak kan? Sayyidina Ali sama Rasul itu sepupu. Terus Rasul punya anak, Sayyidah Fatimah, nikah sama siapanya ini berarti? Sayyidina Ali itu jatuhnya paman. Benar gak sih? Benar. Iya benar, karena Rasul sama Sayyidina Ali itu abang adik jatuhnya, kayak abang adik. Karena sederajat sepupu. Terus Sayyidah Fatimah itu nah ini 2 kali pupu, nggak makruh lagi. Namanya 2 pupu namanya, anaknya sepupu gitu loh maksudnya. Itu nggak makruh. Tapi kalau masih 1 pupu, 1 derajat, ini makruh, tapi halal. Ada terakhir? Nah, ada 2 ini ya. Cukup 2. Iya ya, silakan ini. Silakan Bapak dulu yang depan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah jadi wali 2 kali. Masya Allah. Wali Allah. Masya Allah. Ya. Saya ketiga ya. Ya. Tinggal yang ketiga. 2 sudah nikah, 1 belum, tapi 2 akan dinikahkan sama akan nikah lagi. Yang ketiga. Yang ketiga sama temannya yang ketiga mungkin nikah lagi. Oh iya. Oh bapaknya ya, amin. Barengan ya jadi ya. Double wedding. Saya mendapat pemahaman dari orang tua lah, ya, dari guru sebelumnya bahwa rukun nikah ada syarat nikah ya. Kemudian salah satunya tidak boleh, misalnya kalau kita Islam lah, harus dengan Islam lagi lah. Intinya ya. Kemudian itu yang saya pakai. Kemudian ada yang menjelaskan non Muslim. Saya, boleh. Di kampung saya itu Muslim nikah dengan yang non Muslim ya. Itu tidak saya tanggapi. Itu di luar saya. Iya. Tetapi ada yang Muslim mengatakan ke saya, boleh kalau tidak salah Nasrani ya. Nabi Isa, Nabi Musa. Iya, Nasrani. Itu nikah dengan itu katanya. Iya. Ini kan saya jadi Pak Baliut. Pak Baliut. Sementara saya udah memakai itu gitu. Iya. Kemudian ada masukan. Saya dapat masukan dari non muslim, saya tidak dapat. Iya, karena non Muslim. Iya. Muslim lagi gitu ya. Iya. Saya jadi apa saya yang salah? Iya. Saya yang salah juga. Ya memang keyakinan itu kadang-kadang suka goyah kalau yang ngomong itu orang yang sesama kita ya. Jadi gini Pak, nikah dengan non Muslim ya. Dalam kita ini dalam Al-Qur'an Allah bilang wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Jelas itu, jelas ya. Nah, tetapi dalam ayat lain, saya karena kayak nggak Ustadz Adi Hidayat begitu ya masalahnya. Jadi nggak lupa, nggak ingat surat dan ayatnya. Cuma kalau dicari di Quran ada, cuman itu ya. Nah, dalam ayat lain itu
kata Allah Subhanahu wa taala itu ada kata Allah Subhanahu wa taala perempuan-perempuan yang wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, halal menikahi perempuan-perempuan yang belum bersuami dari kalangan ahlul kitab. Nah, ini ada dua nih. Jadi pertama Allah bilang jangan nikahi wanita musyrik sampai beriman. Yang kedua halal menikahi perempuan-perempuan yang ahli kitab. Sekarang begini, akhirnya digabungin sama ulama. Oh, berarti yang gak boleh itu selain ahli kitab. Ahli kitab Nasrani dan Yahudi itu boleh dinikahi, tapi syaratnya yang perempuan. Kalau laki-lakinya yang Yahudi atau Nasrani itu gak ada ulama yang memperbolehkan. Beda agama. Yang perempuannya Islam, yang laki-lakinya Nasrani, ini nggak boleh. Ini zina nanti anaknya, anak zina aja betul. Ya, kalau yang laki-laki Muslim, yang perempuannya Nasrani, masih ada ulama yang membolehkan. Jelas ya? Beda nih, beda. Nah, terus Yahudi dan hanya Yahudi dan Nasrani itu perempuannya. Laki-laki tetap Muslim. Jadi laki-laki Muslim boleh nikah sama perempuan Yahudi dan Nasrani. Cuma begini, mazhab Syafi'i menikah dengan Yahudiyah, perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani, itu harus dilihat dulu. Mereka meyakini kitab suci yang dirubah atau belum. Gini, mereka punya kitab suci original ya, yang belum dicampur dengan kemusyrikan. Nah, contohnya Barnabas. Tapi sekarang menemukan yang mengikut Injil atau perjanjian lama yang asli, belum dicampur dengan kemusyrikan, belum menuhankan anak Tuhan, gitu ya. Susah. Yang boleh dinikah itu kalau, ini menurut mazhab Imam Syafi'i ini, kalau keturunan atau pengikut dari tadi ajaran Yahudi Nasrani yang kitab sucinya belum dirubah. Asli, masih tauhid. Tapi kalau udah dirubah itu nggak jauh beda sama orang musyrik, begitu lebih kurang. Sama aja itu, kata Allah jangan menikahi orang yang menyekutukan Allah. Yahudi dan Nasrani kan juga menyekutukan Allah dengan mengatakan anak Tuhan. Nabi Uzair anak Tuhan, kata orang Yahudi. Kata Nasrani, Yesus anak Tuhan. Sama-sama musyrik, begitu maksudnya. Nah itu maksudnya. Makanya lebih aman mengatakan memang tidak boleh sama sekali. Karena zaman sekarang susah nyari Yahudi dan Nasrani yang kayak gitu. Ditambah lagi nanti anaknya liberal. Anaknya itu berpikiran bebas. Liberal tuh gini, ayo terserah, mau Natalan silahkan, mau Lebaran silahkan. Mau sholat nggak sholat juga nggak apa-apa, pakai kerudung nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Akhirnya nggak jelas anaknya statusnya. Ini KTP-nya iskris. Jadi bingung jadinya. Islam Kristen jadi bingung jadinya. Ini kan yang namanya keyakinan itu ya harus mantap. Kalau nggak mantap nggak yakin namanya. Lo gimana keyakinan kok nggak yakin? Bukan keyakinan itu namanya, coba-coba itu namanya. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi nanti pendidikan, walaupun katakanlah yang boleh nih kita saya nikah sama perempuan yang Nasrani tapi dia menghormati saya, silakan cek. Nanti anaknya sering sama ibunya. Kayak apa coba? Coba tiap hari. Pasti dia akan toleransi kepada itu minimal. Dia udah nggak kuat itu akidahnya, pasti. Ini masalahnya. Nah, jadi kita juga memikirkan maslahat juga begitu. Ya, Pak Ginting, silakan. Lawyer saya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Biasa di luar ya, Pak. Iya. Pengadilan, betul.
Betul. Iya. Iya, benar. Iya. Iya. Jadi begini Pak ya. Sekarang ini masalahnya seperti yang Pak Ginting pernah bilang ke saya. Jadi orang itu mudah sekali cerai. Mudah sekali. Jadi mungkin begini kadang-kadang. Bahkan jangankan ya Pak Ginting ya. Jangankan yang main serongnya itu zina atau pacaran misalnya. Ya nggak sampai zina lah, pacaran gitu ya. Itu jangan yang kayak gitu, yang jelas-jelas halal, poligami misalnya, jelas nikah, ada bukti-buktinya, ada saksi-saksinya, nikah secara syariat, secara halal, itu juga bisa jadi gugatan cerai coba itu. Jadi kita nggak usah heran Pak kalau seandainya perzinahan ataupun perpacaran tadi itu bisa menggugat cerai. Jangankan pacaran, orang yang nggak pacaran nih, cuma dia langsung nikah aja sama yang kedua, yang pertama nggak terima, Perang Dunia ke-40 udah langsung. Bisa cerai, bisa. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa seperti itu, ya satu karena tadi kurang juga edukasi dan pemantapan keimanan bahwa pernikahan ini mestinya sampai surga. Tujuan pernikahan itu surga. Itu dulu mestinya ini jarang sekali. Kalau gini, saya nikah tuh ingin bahagia, tapi sekarang udah nggak bahagia. Nah, kan namanya barometer kebahagiaan tuh naik turun Pak. Di dunia ini mana yang bisa bahagia terus-terusan? Nggak ada. Misalnya ini contoh saja misalnya. Tapi kalau udah niatnya memang nggak bisa surga, ya nggak bisa ngomongin kayak gitu. Kalau udah niatnya tuh nggak surga, nggak bisa Pak. Semuanya itu harus dari iman, landasannya itu iman kepada Allah dan hari kiamat, kepada akhirat, baru bisa. Nggak bisa kalau nggak iman itu. Nah jadi misalnya ada suami yang poligami, misalnya contoh ini saya bicara yang halal deh. Kalau yang pacaran, terus kemudian dia mesra-mesraan dan sebagainya, perempuan boleh gugat cerai itu oke lah. Setelah dimediasi nggak bisa. Ini ya catatannya ya. Setelah suaminya nggak taubat-taubat, main perempuan mulu. Dinikahin mah enggak, dipoligami enggak, tapi pacaran terus. Ini merusak martabat perempuan. Itu ya. Dan ini akan tidak baik kepada anak-anaknya nanti. Jadi ada maslahat yang lebih didahulukan. Selama mudorot ya. Selama mudorot perceraian lebih kecil dan maslahat perceraian lebih besar, maka lebih utama cerai. Makanya sama Allah dihalalkan. Ya. Tapi maka perlu ditimbang maslahatnya lebih besar atau mudorotnya lebih besar. Maslahat itu keuntungan atau kebaikan, mudorot itu keburukannya. Kalau keburukan cerai lebih besar, misalnya tadi dia poligami, terus kemudian sudah berjanji untuk berbuat adil, sudah dikasih tahu adil dalam fikih itu seperti apa, bukan adil dalam cinta, susah nggak bisa. Adil dalam nafkah, adil dalam pembahagian waktunya. Capek sih memang, capek Pak, jangan coba-coba. Capek kalau nggak ngerti itu ya, capek betul. Ya jadinya ya. Ntar sebulan di sana, 3 hari di sana, 3 hari di sini, 1 hari di sana, 1 hari juga di sini. Repot sekali. Padahal kalau bapak sakit, pindah-pindahnya, ampun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, susah. Jadi jangan coba-coba bapak ini ya. Ya boleh aja kalau bapak udah ngerti, silakan nanti ya. Kursus dulu sama saya ya. Kursus dulu ini. Jadi kalau sudah ternyata suaminya sudah berusaha adil, lah terus istrinya tetap cemburuan, ini salah istrinya. Aneh kalau dikabulkan oleh hakim. Nah ini misalnya, karena saya merasa tersakiti. Yang namanya cemburu itu pasti sakit. Jangankan istri bapak, istri Nabi aja cemburu. Padahal Nabi loh, ini seadil-adilnya orang.
tetap istrinya tuh bikin dua kubu. Coba kayak apa itu? Istrinya tuh bikin dua kubu. Siti Aisyah sebagai kepala geng yang pertama, terus kemudian ada Sayyidatuna Sofia kepala geng kedua. Ini saling, ini istilahnya ya, saling adalah sedikit banyak gesekan-gesekan. Ya namanya juga istri kan, namanya juga perempuan, ya begitu memang. Dan harus ada cemburunya, kalau nggak ada cemburunya mah nggak sayang gitu, lebih begitu. Jadi perlu dipertimbangkan. Jadi kalau seandainya sekarang hakim kita dan sebagainya itu ya ujung-ujungnya UUD lah, ujungnya duit, ujung-ujungnya UUD 45 itu ujung-ujungnya itu aja sebenarnya. Karena bukan dilihat dari maslahat, bukan dilihat daripada surga tadi atau neraka atau akhirat tadi. Udah orientasinya udah beda, pasti sikapnya beda. Tapi kalau hakim ini akan dihisap ini. Kalau saya golkan, kalau saya langsung kabulkan tanpa saya pelajari terlebih dahulu, nanti dihisap sama Allah. Berarti ada perceraian yang Allah benci tapi saya suka. Kayak apa itu coba? Ya kan ada perhitungannya nanti. Kalau orientasinya akhirat baru bisa. Jadi penting kita untuk hakim-hakim ini diajak ngaji dulu ini ya. Nah, ini dikaji dulu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat duha dan isya.